他再厉害，也是个大虚器皿。今时不同往日了。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang menghantam Yue Qinghong ke dinding, hingga menembus ke kediaman Biksu Yunke. Tembok runtuh, aura Yunke menyala terang dan ia menantang Kinmu. Yue Qinghong memperingatkan bahwa biksu itu tak berguna, tapi Yunke marah dan meledak dengan kekuatan dahsyat, menyerang Kinmu bagaikan naga dan gajah berlari. Tanah bergetar dan batu hancur berserakan. Kinmu menangkis serangan tersebut, dan suara ledakan terdengar ketika telapak tangan mereka beradu. Yunke tertawa sambil mengatakan, "Kinmu, kau tak menyangkakan, aku telah mengolah ilmu pedang guru kekaisaran menjadi kekuatan telapak tanganku, menjadi mudra 5 tingkat kekuatan perkasaku." Biksu Yunke berteriak, namun serangan Kinmu menghancurkan ki vitalnya, dan mematahkan mudra 5 tingkatnya. Pakaiannya robek berantakan hingga tubuhnya nyaris telanjang. Ia mencoba melawan lagi dengan mudra gajah, tapi pukulan Kinmu menembus udara, disertai kilatan api dan kabut putih yang menyebar. Yunke terpental, celana pendeknya pun hancur, membuatnya benar-benar telanjang. Yunke yang terpental, berusaha membalikkan tubuhnya, lalu wajahnya terbentur tembok hingga pingsan. Kinmu membersihkan pakaiannya, lalu Weiyong datang gemetar sambil membawa kotak pedang. Kinmu bertanya, "Saudara Wei, ada apa?" Weiyong menjawab dengan gugup, "Kau menentang arus, aku harus menegakkan keadilan dan bertarung denganmu." Kalimat ini terlalu kejam, bahkan ia sendiri takut mengucapkannya. Kinmu heran lalu bertanya lagi, "Saudara Wei, apakah kau mau bertarung denganku? Kalau begitu mari hati-hati saja dan jangan berlebihan." Weiyong pun akhirnya bisa tenang dan berkata, "Saudara Qin, jangan pukul aku sekeras biksu tadi." Kemudian ia mengeluarkan pedang, dan memakai teknik spiral yang diajarkan guru kekaisaran Yankang. Banyak cendekiawan Akademi Kekaisaran mempelajari jurus dasar ini, termasuk Weiyong yang walaupun dirinya gemuk, tapi berbakat dan paham mendalam tentang 3 bentuk pedang. Weiyong punya dasar kuat dari keluarganya, dan kemampuannya tak kalah dari Kinmu. Kinmu pun menahan diri, hanya memakai jurus pedang spiral untuk menguji Weiyong. Pedang mereka saling melilit, berubah-ubah, membuat para cendekiawan lupa akan luka mereka, dan hanya fokus melihat duel itu. Weiyong memang ahli pedang, berasal dari keluarga Wei di Sungai Makam. Pamannya Adipati Wei merupakan pejabat tinggi, sekaligus ahli pedang besar, pernah memimpin perang besar hingga menaklukkan negeri sisa surga di utara. Karena jasanya, ia diberi gelar sebagai Adipati. Weiyong bukan pewaris tinggi di keluarganya, tapi sejak muda rajin berlatih hingga kemampuannya diakui. Ia memakai pedang spiral, namun Kinmu memadukannya dengan teknik tinju sehingga lebih menakjubkan. Pertarungan mereka seperti kakak membimbing adik, Kinmu memberi arah, agar Weiyong memahami jurus demi jurus. Setelah 3 jurus, Weiyong mulai percaya diri dan berkata, "Saudara Qin, gunakan seluruh kekuatanmu, aku ingin tahu perbedaan kita." Kinmu tersenyum tipis lalu mengganti jurus, menusuk dengan teknik Sun Shin Refining, membuat Weiyong hampir kehilangan akal, dan berjuang menstabilkan pikirannya. Kinmu memakai mudra kebebasan iblis surgawi, membuat Weiyong kehilangan pertahanan jiwa, dan tumbang dengan satu tebasan. Kinmu lalu menyalurkan ki vital, dan membantunya berdiri sambil tersenyum.
Weiyong melihat sekitar, separuh cendekiawan kalah, separuhnya lagi takut untuk maju menantang Qinmu. Ia tersenyum dan berkata, memang benar pundaku punya kelemahan, tapi meski mereka tahu, mereka tetap tak bisa melukaiku. Qinmu menjelaskan, mengetahui kelemahan itu adalah satu hal, dan mampu melukaiku itu adalah hal lain. Di Akademi Kekaisaran, hanya ada segelintir orang termasuk direktorat, yang mungkin bisa melukaiku. Weiyong terdiam mendengar penjelasan itu. Qinmu menoleh dan melihat kediaman cendekiawan hancur total, para pekerja memandangnya dengan tatapan kebencian. Qinmu meminta maaf pada para pekerja renovasi, lalu berkata pada Weiyong dan yang lain, aku harus pergi ke lantai catatan surgawi, jadi tak bisa menemani kalian lagi. Qinmu mengucapkan selamat tinggal, dan ia pun pergi, kini tak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Yue Qinghong melihatnya dan bergumam, sekarang Qinmu menjadi kakak senior dari kediaman sarjana kita. Tiba-tiba dinding runtuh, debu mengepul, dan Biksu Yun Ke muncul, berlari sambil menutupi tubuhnya yang telanjang. Ia buru-buru kembali ke rumahnya dan menutup pintu keras-keras. Para cendekiawan ingin tertawa tapi menahan diri. Tak lama kemudian, terdengar suara Yun Ke dari dalam, para saudara senior, aku tidak punya pakaian tersisa, satu-satunya diambil rubah dan tak dikembalikan. Adakah pakaian lebih untuk biksu malang ini? Weiyong tersenyum, kakak Yun, tunggu sebentar, aku punya pakaian cadangan, tapi agak kebesaran. Yun Ke menjawab, itu tidak masalah, lagi pula pakaian hanyalah benda duniawi. Kanselir Basan keluar dari ruangan Weiyong sambil menghitung, Chen Wanyun, Qinmu, Qin Yu, Weiyong, Yue Qinghong, dan Yun Ke, 6 orang ini bisa jadi akademisi kekaisaran. Membimbing mereka seharusnya tidak sulit, tapi selain kediaman cendekiawan, ada juga murid dari alam 5 elemen di kediaman bangsawan. Aku tidak bisa memihak, jadi harus memilih juga dari sana, agar kaisar tidak keberatan. Yang dipilihnya semua sudah mencapai alam 6 arah. Setelah itu jalur mereka sudah tetap, sehingga ia tak bisa lagi mengajar sesuai kemampuan masing-masing. Kanselir Basan keluar dari kediaman cendekiawan menuju kediaman bangsawan. Di sana banyak pangeran, putri, dan bangsawan dengan faksi rumit, baik maupun jahat bercampur aduk. Anak kaisar bersaing dengan anak raja, semua berebut kekuasaan hingga membuat pusing. Kanselir Basan merasa kesal, tapi tak punya pilihan, menyinggung keluarga kekaisaran hanya akan membawa masalah. Ia pun berkata, lebih baik tanyakan pendapat pangeran kedua. Ling Yusu terkejut sekaligus senang, sebab Kanselir Basan adalah Direktorat Akademi Kekaisaran, yang setara dengan Kanselir Agung. Kekuatannya begitu dalam, tak tertandingi oleh pejabat tinggi, guru istana, atau guru sekte manapun. Ia adalah salah satu tokoh terkuat di dunia, dan mendapatkan ajarannya adalah keberuntungan besar. Kanselir Basan melihat wajah gembira pangeran kedua, dan langsung tahu kalau dia salah paham. Kanselir Basan menjelaskan, jika aku hanya mengajar cendekiawan alam 6 arah ke bawah, aku ingin pangeran kedua merekomendasikan 2 cendekiawan dari kediaman bangsawan. Ekspresi Ling Yusu pun berubah sedih, sejak lahir ia mendapat jauh lebih sedikit sumber daya, dibandingkan putra mahkota. Meski semua pangeran dan putri bisa masuk Akademi Kekaisaran tanpa ujian, putra mahkota mendapat 6 guru master, bahkan kaisar sendiri turun tangan untuk mengajarinya. Putra mahkota tidak hanya dilatih seni bela diri tingkat tinggi, tapi juga cara menjadi kaisar, mengendalikan pejabat sipil dan militer, serta membentuk lingkaran kecil dengan para kanselir, untuk mempersiapkan istana kekaisarannya sendiri. Bagi pangeran dan putri, selain putra mahkota, mereka tak punya kemampuan bersaing untuk merebut tahta.
Kanselir Basan setara dengan master tingkat tinggi, jadi meski tak sebanding dengan guru putra mahkota, ajarannya tetap sangat berharga. Namun ia hanya mengajar cendekiawan di alam embrio roh dan alam 5 elemen, jadi wajar saja Ling Yusu tak mendapat tempat. Menahan kecewa, Ling Yusu tersenyum dan berkata, adik ketujuhku yaitu Ling Yusiu punya bakat luar biasa, bahkan guru kekaisaran mengakuinya. Walau ia suka bermain-main, bakatnya melampaui diriku. Dengan bimbinganmu, dia bisa lebih kuat dan sifatnya bisa berubah. Kanselir Basan terkejut, putri ketujuh memang suka main-main, itu menghambat kultivasinya. Status putri kekaisaran melindunginya, tapi kalau ikut denganku dia akan menderita. Ling Yusu dalam hati berkata, adik ketujuh terlalu dekat dengan Kinmu, aku takut itu akan mencemarkan nama keluarga. Kalau kau keluar gunung dan melihat lebih banyak talenta muda, kau akan melupakannya, ini demi kebaikanmu agar tidak salah jalan. Kanselir Basan bertanya, Pangeran kedua, apakah ada orang lain dalam pikiranmu? Ling Yusu menjawab, Ling Minyu, atau dikenal sebagai Pangeran Mingyue. Kanselir Basan terkejut, apakah dia putra Raja Taisan itu? Kudengar hubunganmu dengannya tidak baik, kenapa kau merekomendasikan dia? Ling Yusu tersenyum, benar, karena Raja Taisan mendukung kakakku, tapi bakat dan pemahaman Minyu memang yang terbaik di kediaman bangsawan. Kanselir Basan mengangguk, Pangeran kedua memang berbudi luhur, aku akan minta mereka datang ke kediaman cendekiawan untuk menemuiku. Ling Yusu merasa senang, karena Kanselir Basan memberinya kesempatan untuk menarik Pangeran Minyu. Kemudian Ling Yusiu dan Pangeran Minyu datang ke kediaman cendekiawan bersama Qin Yu, Chen Wanyun, Yun Ke, Wei Yong, dan yang lainnya. Kanselir Basan berkata, aku sudah berdiskusi dengan Kanselir Agung, kalian semua dipilih jadi akademisi sementara. Mulai hari ini kalian hanya boleh pergi ke paviliun seni ilahi, aula Azure Yang, lantai rahasia militer, aula elemen Arai, dan paviliun musik surgawi. Di sana kalian akan belajar seni perang, formasi, temperamen, melukis, kaligrafi, juga mendengar ceramah. Aku akan mengajar sesuai kemampuan kalian, beberapa tahun lagi, hasilnya akan menentukan apakah kalian bisa jadi akademisi tetap. Ia tersenyum dan menambahkan, selain itu ada juga seorang senior, dari Akademi Kekaisaran pertama kita di Akademi Kekaisaran. Aku sudah laporkan pada Kanselir Agung dan Kaisar, pengangkatannya akan segera diumumkan. Semua terkejut dan penasaran siapa akademisi kekaisaran pertama itu. Yue Qinghong dan Biksu Yun Ke menatap Chen Wanyun yang wajahnya campur aduk. Kanselir Basan berkata, kali ini aku akan membawa putri ketujuh keluar berlatih beberapa hari, sedangkan yang lainnya tunggu giliran. Putri kekaisaran boleh pergi ke lantai catatan surgawi memilih gulungan kuno, sementara sisanya tetap di sini. Dan saat itu mereka semua merasa gembira. Di lantai catatan surgawi, sekretaris memeriksa tablet buku Kinmu dan berkata, kau tidak boleh merusak buku, sebab jika ada yang rusak, maka kau akan dipenjara. Dengan tablet ini, kau hanya boleh membaca di lantai pertama. Jangan naik ke lantai 2, kalau tidak, sekretaris di sana akan menangkapmu. Kinmu menjawab, aku akan ikut Kanselir Basan berlatih di luar, jadi aku ingin meminjam beberapa gulungan kuno. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.